Halo True Believers, selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang High Evolutionary, karakter yang sebentar lagi akan memulai debutnya di MCU yang akan muncul dalam film Guardians of the Galaxy volume ketiga. High Evolutionary adalah salah satu karakter yang cukup penting dalam dunia Marvel karena ia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengubah makhluk hidup. High Evolutionary awalnya muncul dalam komik Thor pada tahun 1966, diciptakan oleh penulis Stan Lee dan artis Jack Kirby. Setelah itu, kemudian dia sering muncul di beberapa seri Marvel lainnya seperti Avengers, X-Men, dan Guardians of the Galaxy. High Evolutionary atau yang mempunyai nama asli Herbert Edgar Wyndham adalah seorang ilmuwan yang sangat jenius dan sangat terobsesi dengan konsep evolusi. Pria yang lahir di Manchester ini sangat terinspirasi dengan hasil karya Nathaniel Essex tentang eksperimen genetik. Setelah itu, dia mulai melakukan eksperimennya sendiri di ruang bawah tanah rumahnya. Ketika dia menghadiri konferensi di Jenewa, dia dihampiri oleh salah satu Inhumans yang sedang menyamar, yang kemudian memberitahu Herbert sebuah rahasia untuk memodifikasi kode genetik makhluk hidup. Setelah itu, dia mulai mengembangkan serum yang mampu mengubah kode genetik terhadap makhluk hidup. Walaupun dia sudah berhasil menciptakan serum tersebut, karena hasil karyanya dianggap berbahaya dan menyalahi norma, dia pun akhirnya dikeluarkan dari kampusnya, Oxford. Walaupun dia sudah dikeluarkan dari kampusnya, ternyata itu tidak membuat dia patah semangat. Herbert terus melakukan eksperimen, bahkan dia mengubah gen anjing peliharaannya menjadi semacam humanoid yang mempunyai kecerdasan seperti simpanse. Suatu hari, anjing yang sudah dirubah itu ada yang membunuh. Herbert mulai menyadari bahwa hasil eksperimennya tidak bisa hidup di lingkungan yang sama dengan manusia normal. Lalu dia memutuskan untuk memindahkan semua fasilitas labnya ke suatu tempat yang jauh. Herbert kemudian bertemu dengan Jonathan Drew, ayah dari Jessica Drew yang kelak akan menjadi Spider-Woman. Kemudian mereka berdua membuat laboratorium eksperimen di Gunung Wundagore yang terletak di Transia. Ternyata gunung itu dilimpahi dengan biji uranium yang sangat banyak, dan dari menjual biji ini mereka akhirnya memiliki banyak dana untuk bereksperimen dan mendirikan sebuah fasilitas yang bernama Citadel of Science. Waktu berlalu, kedua orang ini terus melakukan eksperimen sampai akhirnya anak Jonathan yaitu Jessica Drew terkena sebuah racun. Herbert dan Jonathan pun berusaha membuat obat untuk menyembuhkan Jessica. Selama pembuatan obat ini, Jessica dibuat koma atau mati suri sampai obatnya berhasil ditemukan dan dibuat. Naasnya, selama proses ini, istri Jonathan terbunuh oleh seekor werewolf. Setelah serangkaian kejadian ini, Jonathan memutuskan untuk pergi dari Wundagore. Sedangkan Herbert tetap tinggal di sana melanjutkan eksperimen dan membuat sebuah armor yang mampu melindunginya dari bahaya. Eksperimen yang dilakukan Herbert semakin lama semakin membuahkan hasil sampai akhirnya dia berhasil menciptakan sebuah makhluk yang disebut New Man. Tidak lama kemudian, Jonathan yang sedang dirasuki oleh seorang penyihir yang bernama Magnus datang menemui Herbert untuk memperingatkan dia tentang kemunculan iblis bernama Chthon. Kemudian Magnus menawarkan Herbert sebuah bantuan agar dia diizinkan untuk melatih hasil eksperimennya yaitu New Man, yang kelak akan menjadi Knight of Wundagore, kesatria humanoid yang setia menjadi pengawal High Evolutionary. Karena Herbert mendapat pemberontakan dari makhluk buatannya sendiri dan sempat terusir dari kastilnya, sampai akhirnya dapat bantuan dari Thor. Setelah itu, High Evolutionary memutuskan untuk pergi ke luar angkasa dengan para kesatrianya untuk mencari takdir baru bagi ciptaannya. Selama di luar angkasa ini, dia terus melakukan eksperimen bukan hanya kepada makhluk lain, bahkan kepada dirinya sendiri. High Evolutionary juga berhasil membuat sebuah tiruan planet bumi yang diberi nama Counter Earth. Sayangnya kehidupan High Evolutionary di sana tidak setenang seperti harapannya dikarenakan beberapa Newman hasil buatannya ada yang memberontak dan mencoba mengambil alih kontrol Counter Earth darinya. Salah satu ras Newman yang memberontak adalah Man Beast, seekor serigala yang sudah mendapatkan kekuatan super dari hasil rekayasa gen. High Evolutionary yang sedang kesulitan untuk menghadapi pemberontakan kemudian mendapatkan bantuan dari Him.
Setelah berhasil meredam pemberontakan, High Evolutionary kemudian memberikan dia tujuan dan nama baru, yaitu Adam Warlock. Selain memberikan nama baru, High Evolutionary juga memberikan Adam sebuah Infinity Stones, yaitu Soul Gem. Setelah itu, Adam menjadi penjaga dan pelindung Counter Earth, sebelum akhirnya kembali terlibat di event Infinity Gauntlet. Sebagian besar kekuatan High Evolutionary berasal dari mesin evolutionary acceleratornya, yang menyebabkan dia mendapatkan kekuatan super dengan cara mempercepat evolusi dirinya sendiri. Beberapa kekuatan High Evolutionary diantaranya adalah memiliki kekuatan fisik yang melebihi batas manusia normal, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kerusakan fisik, dan bahkan bisa bertahan dari serangan superhuman yang kuat, memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat, memiliki kemampuan psionik, dan dia juga mampu memanipulasi energi. Selain itu, High Evolutionary sudah meningkatkan kemampuan otaknya ke tingkat yang maksimal. Selama perjalanannya di semesta Marvel, High Evolutionary turut andil dalam perkembangan beberapa karakter penting seperti Adam Warlock dan memberikannya satu buah Infinity Stones yaitu Soul Gem. Kemudian dia juga bisa dibilang terlibat dalam perkembangan Maximoff bersaudara sebelum akhirnya terkena retcon dan Spider-Woman. Bahkan dia mampu membuat sebuah tiruan planet bumi yang disebut dengan Counter Earth. Selain Adam Warlock, High Evolutionary juga akan memulai debutnya di MCU dalam film Guardians of the Galaxy volume ketiga dan kemungkinan besar akan menjadi musuh utama dalam film ini. Walaupun perubahan Rocket tidak memiliki sangkut pautnya dengan High Evolutionary dalam komik, tapi dalam versi film sepertinya akan berubah. Seperti yang terlihat dalam trailer, kemungkinan besar asal-usul Rocket Raccoon juga akan terungkap dalam film ketiga, sekaligus akan menjadi film terakhir James Gunn dan beberapa aktor lainnya di Marvel Cinematic Universe. Semoga dalam film Guardians of the Galaxy volume ketiga yang akan rilis beberapa bulan lagi akan menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini belum terjawab, seperti asal-usul Rocket Raccoon dan beberapa pertanyaan lainnya. Dan semoga film terakhir James Gunn di MCU ini bisa dieksekusi dengan sangat baik dan meninggalkan kesan yang cukup baik. Mengingat akhir-akhir ini film-film MCU pada bobrok. Mungkin itulah sedikit pembahasan tentang asal-usul High Evolutionary. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Saya Admin Y, sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.